Teman-teman pasti pernah ya ditegur sama orang tua teman-teman gitu kan. Sosmedan mulu kamu, main handphone mulu kamu nak ya. Tagihan kamu, nggak baik itu kan. Ini orang tua nggak paham gitu. Kalau aplikasi sosial media tuh bukan sekedar aplikasi lagi. Melainkan udah menjadi bagian dari kehidupan kita para anak-anak remaja, ya kan? Ya mau gimana? Mau cari informasi, mau cari teman, ngepoin gebetan. Segala sesuatunya sekarang udah di sosial media. Jadi ya wajar dong anak muda ketagihan sama sosial media. Nah tapi aku pengen ngajak teman-teman untuk nggak ngebatu dulu deh, nggak keras kepala dulu. Kita dengerin omongan orang tua kita dan kita coba refleksikan yuk. Iya ya, apa jangan-jangan sosial media itu sebenarnya buruk buat kita? Dikit baiknya. Sosial media itu baik nggak ya? Atau malah buruk buat kehidupan kita? Karena ada data yang bilang bahwa ternyata sekitar 24% anak muda itu merasakan dampak buruk sosial media itu lebih banyak daripada positifnya. Mungkin kalau kalian gitu ya, di kehidupan kalian tuh kayak tiba-tiba nemuin story close friend, terus ngeliat teman-teman kalian ngumpul semua kecuali kalian gak diajak. Anak muda tuh langsung 3 hari 3 malam gak tidur kan, wah ini apa kode keras, gue lagi dimusuhin ya kan, apa emang lagi pengen dijauhin, apa gimana gitu kan. Atau mungkin rasa dengki ngelihat prestasi-prestasi orang yang dipamerkan di sosmed. Anak 18 tahun berhasil mewakili Indonesia di Olimpiade Dunia. Wah, keren kan? Kita 20-an udah lulus tepat waktu aja udah bersyukur banget. Ada lagi, ternyata 13 tahun udah bisa ngerakit robot. Wah, keren banget. 8 tahun lulus S2 cum laude. Udah makin kacau kan? Makin ngebuat diri kita ngerasa kayak apa kita gagal, apa kita yang emang gerakannya terlambat, dan lain-lain. Jadi pikiran, jadi beban, jadi nggak baik gitu loh. Tapi apa emang sosial media seburuk itu? Karena aku nggak mau tutup mata, dan udah ada datanya gitu. Forbes contohnya, udah banyak orang-orang itu menghasilkan keuntungan ekonomi dari bersosial media. Konten kreator, YouTuber, TikToker, dan keuntungannya nggak main-main. Dan bahkan aku sendiri aja, Eno Bening tanpa sosial media mungkin cuma mas-mas biasa. Dan karena sosial media, aku sekarang bisa menjadi seorang sosial media strategis. Dan banyak loh teman, project, klien yang aku dapat itu dihadirkan dari interaksi aku bersosial media. Berarti sosial media baik dong. Nah, sebenarnya sosial media itu baik apa buruk, itu ya balik ke kita masing-masing kan. Dan akan ketemu jawaban yang lebih tepatnya kalau kita memahami betul apa itu sosial media. Nah, di sini aku mau ngajak teman-teman, di talk sini aku pengen mengajak teman-teman untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi, mengkupas lagi apa itu sebenarnya sosial media. Dan yang paling penting sekarang teman-teman harus tahu, kalau ternyata tuh ya, era sosial media itu juga udah berubah loh. Nah, dulu era sosial media itu aku namakan menjadi the search era. Apa itu the search era? Kalian ingat gak sih awal-awal kita bikin akun Facebook, akhirnya kita mencari teman kita kan, namanya si A, si B. Kita nge-google, cari tahu, gimana sih tutorial lulus tepat waktu tanpa belajar, no root gitu. Cari di YouTube, gimana caranya dapat pasangan dengan muka pas-pasan, no jailbreak gitu. Kita pengen cari tahu berbagai macam hal. Kita kepoin, kita cariin dan ada aja gitu ketemu di internet. Karena kenapa? Karena keterbatasan ruang dan waktu kita itu udah dihantam dengan klik. Kita tinggal klik ini, klik itu, ketemu. Cari ini, ketemu. Apapun yang mau kalian cari. Bahkan yang aneh-aneh ya kan? Tapi teman-teman sadar nggak kalau era tersebut udah bergeser? Kita nggak terlalu nyari lagi. Kita nggak terlalu kepo lagi. Pengen tahu dong ini apa, pengen tahu dong itu apa. Kita tidak lagi mencari konten. Kita tidak lagi belajar dari internet. Kita masuk ke era yang sekarang. Dan era ini sejujurnya lebih berbahaya. Ini yang disebut dengan era scroll. The scroll era. Pagi-pagi kita bangun tidur, kita scroll TikTok, scroll Instagram, scroll Twitter, ya kan? Kita nggak nyari lagi, kita dulu kepo, ada apa nggak, kita lihat aja beritanya apa di Twitter, beritanya apa di Instagram, dan lain-lain. Nggak salah, tapi kalau teman-teman nggak paham, ya itu dampak buruk yang mungkin teman-teman rasakan sekarang bisa berakibatnya lebih buruk lagi. Karena ada sebuah magic yang mungkin teman-teman udah sering dengar. Algoritma.
Algoritmanya gimana Kak? Algoritmanya berubah ya? Ini algoritma tuh apa? Segala macam. Kadang kita ngomonginnya tapi kita nggak tahu algoritma itu sebenarnya apa. Terus apa sih sebenarnya algoritma? Gampangnya gini, algoritma itu adalah sebuah mesin atau program yang didesain untuk membuat teman-teman lebih lama di sosial media. Algoritma di sosial media ya yang dimaksud. Gimana teman-teman pokoknya itu bisa terus scrolling Twitter nggak berhenti, scrolling TikTok tidak berhenti, scrolling Instagram tidak berhenti. Algoritma mempelajari teman-teman, kebiasaan teman-teman dan kesukaan teman-teman. Dengan cara ya teman-teman menghabiskan waktu di mana? Di konten ini kah, di user ini kah, di like kah, di komen kah, dan lain-lainnya. Contoh gampangnya gini teman-teman, pernah nggak sih pengen move on dari mantan, tapi Instagram ngasih foto dia terus, ngasih story dia terus paling atas dan lain-lain. Itu bukan pertanda dari langit bahwa teman-teman harus balikan, enggak. Itu karena algoritma membaca kebiasaan teman-teman yang masih nge-search dia di Instagram, namatin story-storynya, nge-like-in posting-postingannya, terus di-scroll ke bawah ngeliat masa lalu kita kayak gimana. Instagram tuh bukan bilang, ayo balikan sama dia, enggak. Algoritmanya simpelnya bilang gini, oh kamu suka nontonin dia, kamu suka liatin video dia, foto dia, story dia. Ya udah, next time dia akan paling atas. Dia upload apapun akan keluar paling atas. Jadi itu bukan pertanda, itu adalah bagaimana algoritma bekerja. Memahami dan mempelajari perilaku kalian di sosial media. Sehingga aktivitas scrolling kalian akan terus diberikan konten-konten yang sesuai sama kalian. Mungkin kalian nggak suka, tapi nyatanya kalian ngabisin waktu di situ. Contoh paling gampangnya ya TikTok. Kalian pernah dengar nggak sih ada orang yang bilang, nggak mau main TikTok karena TikTok isinya gitu-gitu aja. Orang-orang joget, orang-orang nggak mutu. Yakin isinya itu aja? Atau FYP dia yang gitu aja? Karena FYP itu kan teman-teman yang menghadirkan data-data tersebut. Ada orang nggak jelas ditonton sampai habis, ada orang ngelawak nggak lucu ditonton sampai habis, ada video nggak mutu ditonton sampai habis. Kalian kepoin, kalian cek profilnya. Ya algoritma bilang di TikTok, wah orang ini sukanya konten-konten kayak gini. Berarti besok-besok akan gue berikan lagi konten-konten yang kayak gini. Sebenarnya algoritma ini baik kan? Karena kita jadi lebih cepat dan tepat dalam menemukan berbagai macam hal. Kalau kita udah sering nyari video kucing lucu, ya kan? Keluarlah video kucing lucu di TikTok. Kalau kita lagi ngegebet seseorang di Instagram gitu kan, kita kepoin terus profilnya, Instagramnya, story-nya. Ya Instagram akan ngasih dia paling atas terus story-nya. Yang ngeliat story kalian juga dia paling atas, biar teman-teman ngeklik dan ngeliat. Jadi tepat gitu loh, sesuai. Tapi dampak buruknya ya seperti tadi. Bisa-bisa kita jadi lebih pasif sekali. Kita benar-benar nggak ngecek lagi, kita benar-benar nggak aktif mencari lagi, kita udah benar-benar terkurung. Algoritma itu tuh mengurung udah. Kita ya di situ-situ aja. Makanya kalian mungkin yang tadi kasus mantan, kalian nggak move on itu udah di situ terus, karena dikasih konten dia terus. Nggak bisa kita lepas. Ya karena kalian ngepoin terus, susah keluarnya. Misalnya kalian gitu yang bilang katanya TikTok isinya jelek-jelek, ya kalian yang jelek-jelek ditonton terus yang buat kalian, yang menurut kalian bukan selera kalian, ternyata kalian tontonin sampai habis, kalian like terus, kalian kepoin Instagramnya. Kalian nggak cari gitu. Misalnya di TikTok gitu kan, misalnya kalian pengen belajar main gitar gitu, tutorial main gitar, atau pengen ngelihat orang beatbox, atau pengen ngelihat tutorial orang nari dan lain-lain, padahal ada loh di TikTok. Tapi maunya ya nonton yang begini, ya dihabisin yang begitu, di like yang begitu, TikTok akan kasih lihat yang seperti itu terus. Susah kita keluar. Algoritma bilang, udah nggak usah dengerin omongan orang lain, perspektif orang lain, pemikiran orang lain. Kamu liatin pemikiran influencer yang ini suka aja, terus menerus udah. Nggak usah lihat perspektif lain. Nggak usah ngelihat dunia yang lain, udah dunia kamu ini aja, dunia lawakan lucu, ngakak kocak, video lucu. Nggak usah cari-cari video inspiratif, orang bikin video dengan sinematografi yang luar biasa, nggak. Udah, nggak usah lihat tentang bagaimana orang punya main bola pakai trik ini, orang main basket latihannya dengan cara yang unik. Udah, kamu lihat aja pokoknya orang buang-buang makanan ini karena kamu nontonin sampai habis dan lain-lain. Kita nggak bisa keluar dan kita terus scrolling kan, nggak protes kan teman-teman kan, nikmatin terus kan. Inilah algoritma dan bahaya the scroll era yang mungkin dan aku yakin banyak anak muda itu nggak sadar akan bahaya ini. Terus aja kita nge-scroll dan akhirnya kita bisa terkurung ke lubang yang paling bawah dan gak ada ujungnya. Serius, ini gak ada ujungnya teman-teman. Kalian pernah scrolling dan mentok udah selesai Instagramnya kak gitu, keluar.
Udah mentok Kak TikToknya keluar gitu. Twitternya enggak. Sosial media dengan algoritmanya membuat teman-teman nggak akan ada habisnya untuk terus-menerus mendapatkan konten-konten yang kata algoritma teman-teman suka. Contoh lainnya konten drama gitu. Banyak yang bilang kan, aku nggak suka konten drama. Tapi ditontonin sampai habis. Di like, di komen. Algoritma kan nggak ngerti, kalian tuh suka beneran apa enggak. Algoritma pahamnya, kamu menonton sampai habis, kamu nge-like, kamu cari tahu lebih lanjut di video-video yang lain, kamu ke profilnya, kamu mau lihat video-video yang lain, algoritma bilang kamu suka sama drama tersebut. Dan kamu nggak akan bisa keluar dari konten drama tersebut. Di situ-situ aja. Nah, makanya teman-teman, yang bisa membuat sosial media itu buruk sekali buat kita, somehow memang kita sendiri. Dan kita sendiri juga yang bisa menyelamatkan diri kita dari dampak-dampak buruk tersebut. Dengan cara menguasai kembali diri kita dengan daya berpikir kritis dan skeptis. Ya susah dong kita untuk dapetin kepekaan kalau apakah aku sudah terlalu lama di algoritma ini, di lingkaran yang nontonin video-video lucu aja, padahal aku nggak mau nontonin ini. Atau kayak kasus drama tadi, aku nggak mau nontonin drama-drama ini gitu loh. Tapi kalau kalian nggak sadar bagaimana sosial media bekerja, kalian akan terus begitu aja dan mungkin susah untuk mendapatkan dunia yang baru, yang di search era kalian bisa kemana-mana, tapi di scroll era kalian di situ-situ aja. Bisa nggak? Bisa. Ya buat orang kayak aku yang sudah mengerti sosial media, algoritma ini sangat membantu. Aku pagi-pagi bisa mendapatkan ilmu baru dari seorang TikToker di Amerika yang dia ternyata mengerti storytelling dan ngasih tahu. Ternyata, kalian tahu nggak tipsnya nih ya? Bikin cerita itu, kalau baca kata dannya daripada kata tapi, itu kemungkinan besar storytelling kita kurang baik. Penulisan kita kurang oke. Wah itu ilmu banget buat aku. Aku nggak dapetin drama ini, drama itu, kasus ini, kasus itu. Aku buka TikTok lagi, isinya tentang tutorial trik gimana caranya kita masak enak ini dan itu. Karena aku suka nontonin video-video masak. Aku scroll lagi, aku dapat video anjing, karena aku pengen dapetin video anjing-anjing lucu yang membuat hariku lebih bahagia. Aku nggak dapet tuh video yang katanya joget-joget nggak jelas. Aku nggak dapet tuh video yang katanya drama-drama ini. Aku nggak dapet tuh video-video mantanku. Aku nggak dapet tuh foto-foto orang yang mungkin dulu pernah aku sukai dan lain-lain. Karena aku pengen algoritmaku berbuat seperti ini. Dan itu semua terjadi karena pemahamanku tentang bagaimana sosial media bekerja. Dan kalian nggak harus menjadi seorang sosial media strategis untuk mengerti dasarnya ini. Karena ketika kalian sudah mengerti dasar ini, kalian bisa mengubah sosial media menjadi apapun yang kalian butuhkan, apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian cari, kayak di the search era, tapi bahkan kalian nggak perlu nyari, akan langsung dikasih. Oh topik edukasi ini yang terbaik buat kamu, oh konten kreator ini yang keren nih buat kamu belajar tentang tata surya. Oh konten kreator ini yang bakal ngajarin kamu tutorial dance yang banyak banget lagi ditonton orang. Algoritma akan bantu kamu itu. Algoritma pasif. Kita tanpa sadar membentuk algoritma seperti itu ya karena kita nontoninnya seperti itu. You are what you scroll, and caranya kalian untuk bisa selamat ya balik ke kuasa diri kita itu. Critical thinking kita dan skeptical kita. Jadi kita akan kembali ke pertanyaan awal kita. Sosial media itu baik apa buruk buat kita? Berbahaya, menguntungkan, atau gimana? Aku akan pakai contoh ya kayak pisau, dan mungkin semua hal di dunia ini ya kayak pisau. Bagaimana pisau itu kalau kita nggak diajarin sama orang tua kita atau siapapun tentang guna pisau, pisau itu bisa melukai orang lain atau bahkan diri kita sendiri. Iya kan? Tapi kalau kita dikasih tahu, oh pisau itu bisa buat ini, cara motongnya seperti ini, keamanannya seperti ini, dan lain-lain, kita bisa membuat makanan-makanan yang enak luar biasa, yang bisa membuat kita kenyang, bahagia, atau bikin orang-orang di sekitar kalian juga ikut kenyang dan bahagia. Itu juga dengan sosial media. Kita jadi tahu sekarang sosial media itu bagaimana. Kita jadi tahu nih basic sosial media itu seperti apa. Dan setelah ini, pertanyaan sosial media itu baik atau buruk, it's up to you. Jadi teman-teman, sosial media itu baik atau buruk buat kalian? Terima kasih. See you on the top.